Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya channel Wildan Saputra Family. Untuk kali ini saya akan sedikit mereview, memberikan contoh bagaimana cara memperbaiki itu supaya tetap awet ya. Jadi beberapa dari praktek yang pernah kita lakukan itu banyak yang gagal ya. Ini bukan berasal dari teori ya, tapi dari pengalaman ya. Untuk langkah yang pertama, sebelum aki itu kita cek ya, maksudnya kita perbaiki, itu kita cek dulu ya posisi setrum. Kita cek dulu posisi setrum 12 volt, berarti elemen tidak putus ya, aman. Nah, kemudian setelah itu kita tes ada setrumnya apa tidak ya. Aki itu walaupun dibiarkan selama 1 bulan, kalau elemennya nggak putus, itu biasanya tetap ada setrumnya sedikit-sedikit ya. Nah, sekarang kita cek, kita tes ya pakai. Iya. Oh. Ada tapi kecil ya. Kayak gini. Ya. Nah, ini kan 12 volt, 4. 12 volt, 4 ya. Sekarang itu yang terpenting itu kita pakai cairan. Jadi jangan sampai cairannya ini keliru ya. Ini kita pakai cairan aki ya. Ini yang warnanya putih ya, yang bukan sir ya. Jadi ternyata setelah dari beberapa percobaan, dari beberapa apa itu praktek, di beberapa pengalaman yang ada, itu kalau pakai yang kuning ini cepat mati ya. Misalkan umur 3 bulan setelah diperbaiki, ini ternyata rusak ya. Nah, ternyata harus pakai air aki yang putih ya. Khususnya pakai yang merek Yuasa, ini lebih bagus. Nah, untuk membukanya itu mudah ya, seperti biasanya ya. Kita buka kayak gini ya. Kita buka cukup dari samping saja ya, jadi nggak usah semuanya dibuka. Dari untuk beberapa praktek itu ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Jadi gak semua, maksudnya gagal di sini bukan berarti nggak ada setrum ya, setrum tetap ada, tapi cuman aki itu nggak bisa awet ya, kayak gitu ya. Ternyata untuk mengawetkan aki itu ternyata harus pakai yang kayak gini ya, harus pelan supaya nanti untuk pemasangannya bisa lebih rapi ya. Nah, setelah itu kita kasih air aki yang putih ini ya. Ternyata dari beberapa pengalaman untuk pakai yang sil itu tidak awet. Ya, sudah. Nah, sekarang kita ambil satu persatu ya. Kita ambil satu persatu untuk tutup aki kayak gini seperti biasanya. Karena ini akinya besar, ini tiap lubang itu bisa kita kasih 1 botol spet ya, kita kasih 1 botol spet seperti biasanya ya, maksudnya 1 botol suntikan itu ya. Jadi nanti 1 botol ini kita kasih 1 lubang kayak gini. Caranya sangat mudah sekali untuk ditiru ya. Ya kayak gini. Karena ini akinya besar. Biasanya kan kata separuh, biasanya kan pakai separuh ya.
Oh ternyata nggak muat ya, satu botolnya nggak muat ya, harus tetap pakai separuh ya. Berarti kondisi aki di dalamnya itu masih ada cairannya ya. Kita sedot lagi, kemudian kita kembalikan ya, untuk lubang yang kedua. Nah setelah itu kita sedot lagi. Berarti untuk satu botolnya ini kita tetap kita kasih 2 lubang ya, atau 2 lubang kita kasih satu botol. Jadi lumayan ya, kayak misalkan teman-teman punya aki bekas nanti bisa diperbaiki kayak gini. Bisa misalkan kalau kita jual kilon ya, jual kilon itu kan cuman 1 kilonya itu cuman 10.000 ya. 1 kilonya cuma 10.000. Tapi kalau kita perbaiki kayak gini, kalau akinya masih bisa kan kita lumayan ya, kita bisa menjualnya 50.000 ya, sama plus ongkos pasangnya ya. Karena kebanyakan orang itu kan kadang-kadang prediksinya itu salah, akinya itu belum rusak diprediksi salah, padahal ada yang lampu yang bermasalah yang menyebabkan kondisi aki cepat drop ya. Nah misalkan kalau sudah kita isi aki kayak gini, ini harus di sterak ya, harus dicas minimal itu 10 menit minimal, paling sedikit waktunya 10 menit, nggak boleh kurang dari 10 menit ya, karena kalau kurang dari 10 menit nggak bisa rata untuk pengisiannya. Maksudnya itu untuk airnya ini nggak bisa mendidihnya, itu nggak bisa merata, membasahi bagian-bagian timah yang di dalamnya ya, kayak gini. Jangan lupa ya, nanti misalkan teman-teman memperbaiki kok cepat rusak ya, berarti tekniknya itu keliru. Jadi yang pertama itu cara pengecekannya kayak tadi ya. Kalau kita cek itu misalkan masih ada setrum ya, kayak gini, kayak tadi ya, itu ya bisa kita perbaiki ya. Kalau nggak ada setrum ya, misalkan sudah putus ya percuma kita perbaiki, nggak akan bisa. Nah sekarang kita solder ya. Kita solder, kemudian kita cas ya. Nanti kita cas itu sekitar 1 menit, itu hasilnya sudah nampak, strumnya sudah besar. Jadi nggak terlalu lama-lama kita sudah bisa melihat hasil dari perbaikan aki yang kita lakukan. Jadi seseorang itu kalau mau sukses ya, itu minimal itu harus punya kreativitas, pantang nyerah ya. Karena dengan usaha yang semaksimal mungkin itu bisa membuat kita merasakan sulitnya mencari keberhasilan ya. Karena keberhasilan itu sangat sulit ya, berat. Nah setelah itu kita kancing ya, pakai solder kayak gini pelan. Soldernya harus tajam ya, kalau nggak tajam nanti untuk lelehnya ini akan melebar, hasilnya akan jelek ya. Nah kayak gini kan bisa rapi ya.
ya kayak gini. Ya sudah, kita cek ya, kita tes. Biasanya kalau setelah kita isi aki ini akan loh ya, serunya akan terasa lebih besar sedikit daripada yang tadi sebelum dicas. Nanti kalau dicas tambah besar ya. Sekarang kita tes voltase. Voltase kita tes. Tadi kan 12,44 ya, kalau kita tes. Jadi 13,4. Jadi naik 1 volt ya. Ya, ini sudah dipastikan setrum ini besar. Ya, kita tes. Coba kita tes ya. Tadi kan agak redup untuk lampunya ya. Ini kita tes. Nyalanya terang. Sekarang kita konsletkan ya. Ini kebakar, ini harus kebakar. Serabut ini harus kebakar kalau normal. Kalau nggak normal nggak bisa ya. Kita tempelkan seperti pengalasannya. Ya. Kayak gini. Udah ya. Besar ya. Langsung kobong, langsung kebakar. Nah, bagian sini ya bakar. Nggak kuat. Pokoknya kayak gitulah kira-kira ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya gede sekali sudah. Sekarang kita tes pakai ini ya, tembaga ya. Ini tembaga. Loh, besar.